Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film yang berjudul Troll 2. Bagi yang belum nonton alur cerita film Troll yang pertama, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Diceritakan pada dahulu kala, troll bangkit dari dalam pegunungan. Manusia dan troll lalu hidup berdampingan dengan damai dan harmonis untuk waktu yang lama. Hingga suatu ketika, tatanan dunia baru mulai menyebar ke seluruh Eropa, termasuk Norwegia yang saat itu dipimpin oleh Saint Olaf. Kepercayaan baru itu tidak memberi ruang bagi makhluk purba di bumi. Mereka memburu dan mengusir para troll ke bawah sinar matahari yang mengubah mereka menjadi batu. Tujuan mereka adalah melenyapkan para troll dan mengakhiri era mereka. Hal itu diceritakan oleh Tobias kepada Nora kecil. Nora bertanya pada ayahnya, kenapa Saint Olaf begitu kejam padahal troll sudah lebih dulu ada di sana. Lagi seru-serunya cerita tentang troll, ibunya menyuruh Nora untuk segera tidur. Karena Nora masih aja penasaran tentang troll, ibunya pun menyanyikan lagu untuk menidurkan Nora. Berpindah ke masa kini, tepatnya di Steinbudalen, Jotunheim. Terlihat seseorang yang masuk ke dalam kabin untuk mencari Nora. Tiba-tiba, Nora muncul dari belakang dan menyerangnya. Ternyata orang itu adalah Andreas Isaksen yang dulu membantu Nora dalam film Troll pertama. Nora lalu menanyakan tujuan Andreas datang ke kabinnya. Andreas menjelaskan bahwa dia dan pemerintah Norwegia ingin meminta bantuannya. Mendengar itu, Nora pun langsung menolaknya. Andreas bilang bahwa dia diminta untuk bekerja kembali, namun kali ini dengan pemerintah dan Perdana Menteri yang baru. Namun Nora tetap menolak dan gak peduli siapapun yang berkuasa, karena menurutnya semuanya sama aja, cuma omong kosong doang. Andreas lalu melihat buku karangannya yang ternyata dibaca oleh Nora. Ketika hati Nora mulai tenang, Andreas berkata kalau dia ingin mengajak Nora dan memperlihatkan sesuatu kepadanya yang pasti membuat Nora dan almarhum ayahnya akan tertarik. Akhirnya Nora pun setuju dan ikut dengan Andreas. Di dalam helikopter, Andreas meminta Nora untuk menandatangani surat perjanjian kerahasiaan di mana Nora harus merahasiakan apa yang akan dilihatnya nanti. Nora yang keras kepala dan gak mau diatur, lalu dia pun mencoret-coret surat perjanjian itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pembangkit listrik Vemok di wilayah Ryukan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Profesor Moller dan Wengel. Mereka lalu membawa Nora dan Andreas ke dalam sebuah ruangan, di mana di sana terdapat sesosok troll yang sedang hibernasi. Profesor Moller berkata bahwa orang-orang yang menemukannya 100 tahun lalu menamai troll itu dengan sebutan Jotun, seperti nama troll purba dari mitologi. Namun Andreas menyebut troll itu sebagai Mega Troll. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka mempunyai perlindungan terhadap situasi yang membahayakan, yaitu dengan menggunakan lampu ultraviolet yang telah dipasang di sekeliling Mega Troll. Hal itu cukup kuat untuk mengubahnya menjadi batu dalam sekejap. Tak lama kemudian, Nora disambut oleh Profesor Marion Radani yang merupakan pengawas proyek dan orang yang mempelopori penelitian Megatroll di tempat itu. Radani berkata bahwa memiliki troll yang masih hidup di tempat ini akan memberinya banyak jawaban atas hal-hal mengenai troll yang belum diketahuinya. Nora pun terkejut mengetahui troll yang berada di tempat itu ternyata masih hidup. Profesor Moller menjelaskan bahwa troll ini mempunyai semacam jantung, tetapi bagian dalamnya menyerupai lantai hutan. DNA-nya lebih mirip pohon cemara daripada manusia. Namun Nora berkata bahwa troll itu adalah alami. Dia berasal dari tanah dan batu. Jantungnya bersalju dan tulangnya seperti es beku. Kemudian Andreas mengajak Nora untuk ikut dengannya ke lantai atas. Ternyata di sana ada Sigi yang sedang hamil dan dia sudah menikah dengan Andreas. Mengetahui itu, Nora pun mengucapkan selamat kepada mereka. Andreas lalu menunjukkan sebuah lembaran teks kuno yang sobek tentang hukum troll Saint Olaf. Diperkirakan teks itu berasal dari tahun 1030 sebelum Saint Olaf gugur dalam pertempuran.
Profesor Wengel berkata bahwa kemungkinan ada lebih banyak troll di luar sana selain troll yang mereka lihat di film pertama dan juga troll yang sekarang ada di tempat ini. Oleh karena itu, mereka harus bersiap jika troll di tempat lain tiba-tiba muncul dan terjadi hal yang buruk. Caranya adalah dengan mempelajari kelemahan troll tersebut. Namun sayangnya, hingga saat ini penelitian mereka mengalami kemandekan dan proyek mereka terancam akan ditutup. Itulah alasan mengapa Andreas mengajak Nora ke tempat itu untuk menjelaskan dan meminta bantuannya. Karena ia tahu Nora adalah orang yang bisa berpikir kreatif dan tahu banyak hal tentang troll. Mendengar itu, Nora pun jadi mules dan berkata kalau dia mau ke toilet dulu. Namun, bukannya pergi ke toilet, Nora malah diam-diam pergi ke tangga lift yang menuju ke tempat Megatroll yang sedang hibernasi. Sesampainya di atas, Nora mendekati Megatroll dan menyentuh wajahnya. Ketika Nora akan pergi, tiba-tiba Megatroll membuka matanya dan menatap Nora. Mengetahui troll itu bangkit, Profesor Moller menyuruh petugas untuk bersiap-siap menyalakan lampu ultraviolet. Megatroll terlihat marah mengetahui dirinya diikat dengan rantai. Ketika petugas akan menekan tombol lampu UV, Radani melarangnya karena ia nggak mau Megatroll penelitiannya dihancurkan begitu saja. Radani lalu sengaja menumpahkan kopi panas yang menyebabkan terjadi korsleting. Megatroll lalu berhasil melepaskan rantai di kedua tangannya. Menyadari situasi akan berbahaya, Nora pun buru-buru turun dari lift itu. Namun tiba-tiba Megatroll menghempaskan lift Nora hingga terjatuh ke bawah. Untungnya Nora masih selamat dan segera kabur menyelamatkan diri bersama dengan yang lainnya. Sementara itu, Profesor Moller diam-diam mengambil potongan tubuh troll sebelumnya. Megatroll lalu keluar dari tempat itu dan pergi entah kemana. Nora, Andreas, Siggy, dan Radani lalu menemui Kapten Christopher Holm yang kini sudah menjadi mayor. Chris lalu membawa mereka pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Perdana Menteri Brinsman dan para pejabat militer. Mereka lalu membahas mengenai proyek Jotun, di mana awalnya Perdana Menteri merasa proyek itu beresiko tinggi. Dan apa yang dikhawatirkannya itu terbukti hari ini. Perdana Menteri berkata bahwa penelitian itu sebenarnya berharga, namun ia ingin memastikan keselamatan warga Norwegia. Oleh karena itu, dia pun memutuskan agar pihak militer segera melumpuhkan Megatroll tersebut. Nora lalu mengingatkan Perdana Menteri agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dulu lagi, di mana troll yang tak bersalah berubah menjadi batu gara-gara ulah mereka. Perdana Menteri lalu membalas bahwa saudaranya tewas dalam kecelakaan helikopter 3 tahun yang lalu. Hal itu terjadi karena ide Nora yang menggunakan lonceng besar untuk melumpuhkan troll. Jadi dia tidak mau mengulangi kesalahan dengan mengikuti saran dari Nora lagi. Mendengar itu, Nora pun tak bisa berkata apa-apa. Andreas lalu berusaha menghibur Nora. Dia bilang kalau dia juga sering membuat kesalahan. Namun dari kesalahan itu, dia belajar untuk tumbuh dan terus berjuang. Kemudian mereka menemui Chris yang sedang memberi pengarahan kepada anak buahnya untuk memburu Megatroll. Saat pengarahan selesai, Nora menghampiri Chris dan memohon kepadanya agar ia diperbolehkan ikut. Namun Chris langsung menolaknya karena dia merasakan aura buruk jika pergi bersama mereka lagi dalam misi kali ini. Namun Nora yang keras kepala, dia pun bersikeras untuk ikut bersamanya. Chris yang merasa kasihan dengan Nora, akhirnya ia pun mengizinkannya ikut bersama dengan Andreas yang juga selalu kepo pengen ikut-ikutan. Mereka akan berangkat dengan mengendarai helikopter baru milik angkatan bersenjata yang dibuat khusus untuk memburu troll. Helikopter itu diberi nama Suna yang artinya matahari dalam bahasa Norse kuno. Ternyata Radani juga akan ikut dengan mereka karena merasa Megatroll adalah miliknya. Chris yang kelihatannya menyukai Radani, dia pun dengan senang hati mengizinkannya. Sebelum berangkat, Andreas berpamitan dengan istrinya Siggy yang meminta Andreas berjanji untuk kembali dengan selamat. Kemudian mereka pun segera berangkat. Berpindah ke tempat lain, tepatnya di resort ski Hamsedal. Ketika orang-orang sedang berkumpul dan berpesta, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Megatroll.
Megatroll lalu mencomoti orang-orang di sana untuk dijadikan cemilan. Tak lama kemudian, dua helikopter Suna tiba di lokasi troll berada, di mana salah satu helikopter dikendarai oleh rekan Chris bernama Amir. Mereka lalu mendekati Megatroll sambil menyalakan lampu ultraviolet. Nora memperingati Chris agar tidak terlalu dekat dengan Megatroll, namun Chris dan Amir nggak mempedulikannya. Megatroll lalu melempar sebuah tiang listrik dan mengenai helikopter yang dikendarai oleh Amir. Akibatnya, helikopter pun mengalami kerusakan. Helikopter itu lalu jatuh dan menewaskan Amir dan beberapa prajurit. Chris yang sangat marah atas kematian sahabatnya lalu mendekati Megatroll dan menatapnya. Nora memperingati Chris agar jangan bertindak bodoh. Untungnya, Megatroll yang melihat Nora, dia pun gak jadi menyerang dan pergi dari tempat itu. Hal itu membuat Chris jadi kesurupan. Mereka lalu mendarat di sekitar lokasi helikopter Amir terjatuh. Radani berkata dia baru tahu kalau troll sekejam itu. Namun Nora bilang bahwa tidak semua troll seperti itu. Di sisi lain, si kakek yang dulu rumahnya hancur terlihat baru saja selesai memperbaiki rumahnya. Namun sialnya, Megatroll tiba-tiba muncul dan tanpa merasa berdosa, dia berjalan dan menghancurkan rumah si kakek lagi. Keesokan harinya, Nora, Andreas, Chris, dan Radani pergi ke pegunungan Dovre, tepatnya ke area terowongan di mana troll pertama kali muncul 3 tahun yang lalu. Menurut legenda, orang-orang pada masa itu ingin menyingkirkan Raja Troll. Jadi mereka menculik anak troll untuk memancing Raja Troll datang ke tempat ini. Mereka lalu melihat beberapa simbol yang menunjukkan bagaimana para troll disiksa di tempat itu. Namun Raja Troll berhasil selamat dan keluar dari tempat itu 3 tahun yang lalu. Namun anehnya, sisa-sisa anak troll tidak pernah ditemukan di sana. Nora lalu mengetuk-ngetuk sebuah batu kecil seperti sedang memanggil sesuatu. Disusul Andreas yang mencium sesuatu seperti bau kentut yang menyengat. Tak lama kemudian, sesosok troll muncul dan mendekati mereka. Nora menyuruh Chris dan yang lainnya untuk tetap tenang. Ternyata itu adalah anak Raja Troll yang selama ini bersembunyi di tempat itu. Nora bilang dia datang ke sini berkali-kali tetapi nggak pernah menemukan apapun. Nora menduga kalau si troll ini menunggu hingga keadaan benar-benar aman. Nora menyebut troll itu dengan sebutan si cantik. Nora lalu menyentuh hidung si cantik yang gede untuk menunjukkan kepada yang lainnya bahwa tidak semua troll itu jahat. Melihat itu, Chris pun menyebut Nora sebagai pawangnya troll. Andreas yang penasaran lalu mencoba ikut-ikutan pegang hidung si cantik. Nora lalu membantunya dan menyuruh Andreas untuk tidak takut dan berkomunikasi dengan perasaannya saja. Si cantik troll pun terlihat bahagia karena ada orang-orang baik yang mau menyentuh wajahnya. Chris dan Radani pun merasa senang dan terharu melihat momen langka itu. Nora lalu menjelaskan kepada si cantik kalau dia butuh bantuannya untuk berbicara dengan Megatroll. Keesokan harinya, Nora dan yang lainnya sudah berada di pegunungan bersalju Jotunheim. Nora lalu menembakkan suar untuk memancing kedatangan Megatroll. Tak lama kemudian, si cantik muncul dari longsoran salju dan mulai berkomunikasi dengan Megatroll menggunakan bahasa troll. Intinya, si cantik meminta Megatroll untuk menghentikan niatnya yang ingin membalas dendam kepada orang-orang Norwegia atas penganiayaan mereka di masa lalu. Namun tampaknya Megatroll tidak setuju dan marah kepada si cantik. Megatroll lalu berusaha menyerang si cantik dengan menciptakan retakan es yang membuat si cantik terjatuh dan tenggelam. Megatroll lalu mengalihkan perhatiannya dan berusaha mengejar Nora dan yang lainnya. Mereka pun segera bergegas naik ke helikopter dan beruntung masih selamat dari kejaran Megatroll. Namun, Nora merasa sedih karena rencananya gagal. Berpindah ke pangkalan udara Dombas di pegunungan Dovre, Andreas menunjukkan sebuah peta kepada Nora dan Radina.
Mereka memperkirakan bahwa Megatroll sedang bergerak menuju ke Trondheim, yaitu rute ziarah ke Katedral Nidaros dan mata air Saint Olaf. Mengetahui itu, mereka pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di Trondheim, Nora dan yang lainnya bertemu dengan Esther, orang yang menjaga Katedral Nidaros, makam Saint Olaf. Nora menjelaskan kepada Esther bahwa dia menduga kalau Megatroll sedang bergerak menuju ke tempat ini untuk membalas dendam kepada Saint Olaf. Esther lalu mengajak mereka semua ke ruangan bawah tanah. Namun sesampainya di bawah, mereka tidak menemukan makam Saint Olaf. Mereka hanya mendapati sebuah ruangan kosong dengan gambar Saint Olaf di dinding. Andreas selalu mendekati gambar itu dan gak sengaja merusak dinding. Tak disangka, ternyata mereka malah berhasil memecahkan teka-teki dari gambar Saint Olaf di dinding tersebut. Mereka menemukan 3 lubang yang merupakan tanda di mana Saint Olaf tewas diserang dalam pertempuran Stiklestad. Nora lalu menggunakan 3 buah obor dan memasukkannya ke dalam ketiga lubang tersebut. Herannya, Chris yang badannya gede bukannya bantuin, malah ngeliatin doang. Akhirnya, dengan dibantu Andreas, mereka berhasil membuka pintu rahasia tersebut. Saat masuk ke dalam, mereka menemukan sumber mata air dan juga makam Saint Olaf. Awalnya, Esther melarang Nora untuk membuka makam karena Saint Olaf adalah sosok yang sangat dihormatinya. Namun Nora menjelaskan bahwa mereka harus membukanya untuk mendapatkan jawaban dan waktu mereka hampir habis. Akhirnya, Esther pun mengizinkan mereka membukanya, namun harus hati-hati dan dengan rasa hormat. Saat makam dibuka, mereka melihat jenazah Saint Olaf yang masih utuh dengan tangan memegang pedang. Chris bilang pedang itu terbuat dari bahan perak tahan karat. Nora lalu menemukan potongan kertas berisi teks kuno dari balik jubah Saint Olaf. Mereka lalu memfoto potongan kertas itu dan mengirimnya kepada Siggy untuk disatukan dengan potongan kertas yang ada di sana sebelumnya. Setelah berhasil disatukan menjadi tulisan yang lengkap, Nora pun membacanya. Dikatakan bahwa troll tidak boleh diusir dari negeri ini. Mereka pun sadar bahwa sebenarnya Saint Olaf tidak berniat mengusir atau memusnahkan para troll. Sebaliknya, dia malah ingin memberi wilayah kepada para troll, yaitu di Jotunheim, agar mereka bisa hidup dengan damai. Inilah alasan mengapa Saint Olaf dibunuh oleh orang-orang yang tetap ingin melanjutkan pembantaian para troll. Jadi, tujuan Megatroll adalah bukan untuk membalas dendam kepada Saint Olaf, melainkan kepada orang-orang yang telah menipu sejarah. Sementara itu, TV di seluruh dunia memberitakan mengenai kemunculan Megatroll di Norwegia dan menyerang orang-orang di sana. Sejauh ini, pihak militer belum berhasil menghentikan makhluk tersebut. Insiden itu memicu kecaman dari pihak internasional. Perdana Menteri lalu memberikan konferensi pers mengenai keadaan yang terjadi saat ini. Karena mereka belum menemukan solusi untuk menghentikan Megatroll, maka dia akan mengevakuasi seluruh penduduk Trondheim. Diperkirakan Megatroll akan sampai di Trondheim dalam waktu 2 jam lagi. Chris dan yang lainnya memutuskan tidak akan menyerah dan mereka akan mencari cara untuk menghentikan Megatroll. Begitu pula dengan Andreas yang rela meninggalkan istrinya yang sedang hamil demi menyelamatkan orang banyak. Nora lalu mencelupkan pisau peraknya ke air suci Saint Olaf, kemudian dia mencobanya ke potongan tubuh troll. Ternyata potongan tersebut terbakar dan terbelah. Akhirnya mereka pun tahu cara untuk mengalahkan troll. Namun masalahnya mereka membutuhkan banyak bantuan untuk memindahkan air suci tersebut yang akan digunakan sebagai senjata. Chris dan Radani lalu mendatangi para pengungsi dan meminta bantuan mereka untuk bersama-sama melawan Megatroll. Mendengar itu, mereka semua pun setuju. Kemudian mereka mulai bergotong royong memindahkan air suci Saint Olaf untuk diisikan ke dalam persenjataan pasukan militer. Malam harinya, pasukan militer terlihat sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Megatroll. Tak lama kemudian, Megatroll akhirnya tiba. Andreas dan Esther lalu mulai membunyikan lonceng yang membuat Megatroll terlihat kesakitan. Kemudian, pasukan militer menembakkan senjata berisi air suci Saint Olaf ke arah Megatroll. Awalnya, mereka mengira rencana itu berhasil. Namun ternyata Megatroll sangat kuat. Dia lalu mencabut sebuah pohon dan melemparkannya ke arah lonceng.
Chris lalu menyuruh pasukannya untuk mundur. Ketika Megatroll berjalan mendekati jebakan, Chris langsung mengaktifkan peledak untuk menghujani Megatroll dengan air suci. Namun sayangnya, usaha mereka gagal. Megatroll dengan cepat beregenerasi dan mengejar Nora dan yang lainnya. Lalu tiba-tiba langkah Megatroll terhenti karena si cantik tiba-tiba muncul di sana. Kemudian terjadilah pertarungan antara dua troll tersebut. Dalam pertarungan itu, si cantik terdesak dan kayaknya bakal kalah lagi. Radani lalu mempunyai ide, yaitu dengan memasukkan air suci ke dalam tubuh Megatroll. Caranya adalah dengan menaiki helikopter dan memposisikan tepat di atas kepala Megatroll, lalu setelah itu bom berisi air suci dijatuhkan ke dalam mulutnya. Kemudian Andreas dan Chris pun segera bergegas menaiki helikopter, sementara Nora dan Radani berusaha mengalihkan perhatian Megatroll. Di dalam helikopter, Andreas nggak sengaja menjatuhkan detonatornya ke bawah hingga rusak. Alhasil, kini bom berisi air suci itu hanya bisa dipicu secara manual dengan menggunakan granat tangan. Mengetahui itu, Andreas pun bertekad untuk melakukannya demi menghentikan Megatroll. Sementara itu, Megatroll yang sangat marah lalu mulai menghampiri Nora yang masih aja menembakkan senjatanya. Sebelum melakukan aksinya, Andreas menghubungi istrinya Siggy bahwa dia akan melakukan misi penting demi menyelamatkan banyak orang. Saat helikopter sudah berada tepat di atas Megatroll, Andreas lalu melompat sambil membawa dirijen berisi air suci dan tak lama kemudian, tubuh Megatroll terbakar dari dalam dan perlahan-lahan mulai hancur. Si cantik yang bangkit lagi lalu menyerang Megatroll dari belakang. Hingga akhirnya Megatroll pun berhasil dikalahkan. Berkat Andreas, warga Norwegia, khususnya Trondheim, akhirnya berhasil selamat dari bencana dan kembali hidup damai. Beberapa waktu kemudian, terlihat Nora, Chris, dan Radani yang sedang berkumpul bersama Siggy yang telah melahirkan seorang bayi perempuan bernama Uhura. Di luar, ternyata ada si cantik yang kini hidup damai bersama dengan Nora dan yang lainnya di pegunungan. Di adegan pasca kredit, terlihat Profesor Moller yang sedang menelepon seorang jenderal militer untuk memberitahu bahwa spesimen yang berhasil diselamatkan kini telah berkembang. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Troll 2 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.